maka dikatakan ketika sholatnya baik, seluruh amalan pun akan baik. Ini hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan semua amalan tidak diterima, akan tetapi juga dikatakan as-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kunci daripada surga. Contohnya, tamsilannya, kalau kita mau pakai logika, hadirin, tidak semua dalam agama ini kita logikakan. Akan tetapi ketika berkata dengan yang main logika, contohnya seperti ini. Ketika seseorang memiliki daripada parabotan, dia belanja ke pasar. Dia belanja ke pasar beli lemari, dia beli kursi, dia beli kulkas, beli dispenser, beli kipas angin, beli kasur. Dia memiliki semuanya. Akan tetapi ketika dia pulang ke rumah, kuncinya tidak ada, hilang. Dan itu nggak ada serepnya lagi. Maka ini tamsilannya. Maka dia memiliki daripada amalan-amalan yang lain. Dia memiliki daripada sedekah, puasa, sedekah, haji, dan lain-lainnya. Ketika dia tidak melaksanakan daripada sholat, maka tidak memiliki daripada kunci surga. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah, atau kama qala Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, selalu juga saya sampaikan kepada para hadirin atau hadirat yang melihat daripada pembicaraan yang sangat penting ini, bahwasannya tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakannya dalam Al-Qur'annya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjawab mungkin pertanyaan dari subscriber atau menjawab pertanyaan dari orang yang berkomentar kepada kultum atau tausiyah kami 1 bulan yang lalu, bahwasanya dia mengatakan, tolong terangkan dengan detail tentang sholat yang kebanyakan orang bilang atau seperti hadis tadi, kalau sholatnya baik maka yang lain akan baik. Nah, yang tadi pertanyaannya, apakah kalau kita tidak sholat semua amalan akan sia-sia? Kalau iya, berarti sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini bohong. Kemudian kisah seorang pelacur meminumkan daripada anjing diridai Allah Subhanahu wa ta'ala ini bohong. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita belajar satu bab ilmu, ketika kita belajar daripada ilmunya Allah, hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang ulama katakan, jangan kita belajar setengah-setengah atau kita belajar kepada orang yang belajarnya dulu setengah-setengah. Pentingnya kita mencari daripada seorang guru, pentingnya kita mencari kepada seorang ustadz yang betul-betul bersanad agar ilmu kita tidak setengah-setengah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali hadis yang menerangkan pentingnya sholat, bahwasannya as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Kenapa?
Karena ketika belum diutus daripada perintah sholat, belum diputus daripada perintah sholat, maka seluruh sahabat radhiyallahu anhum, sahabatnya Nabi. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang pernah lihat Nabi dan dia beriman kepada Nabi dan dia mendukung dan berkorban atas perjuangannya Nabi. Itu adalah sahabat. Maka sahabat radhiyallahu anhum, sahabatnya Nabi ini seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman dan Sayyidina yang lainnya. Beliau-beliau ini ketika ada masalah, suatu permasalahan, maka lapor kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah datangnya perintah salat yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, maka beliau ini mengemban membawa daripada perintah solat yang 5 waktu. Tidak ada amalan yang mana beliau langsung mengambil di hadapan Allah kecuali solat. Maka sangat mulianya solat, sangat agungnya solat. Allah memerintahkan puasa, memerintahkan zakat, memerintahkan haji melalui ilham atau melalui wahyu malaikat Jibril. Akan tetapi ketika memerintahkan solat, maka beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mengambil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali hadirin bahwasanya salat ini adalah tiangnya agama, as-salatu imadduddin. Maka ketika sebuah bangunan tidak ada tiangnya, maka bangunan itu akan rubuh hadirin. Kemudian juga ada yang mengatakan di dalam sebuah hadis dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Maka sahabat ini ketika ada masalah, ketika sudah diputus daripada perintah salat, maka sahabat langsung mengerjakan solat, langsung mengadu kepada Allah. Solat mereka bisa menyelesaikan daripada masalah-masalah mereka. Kemudian inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat ini dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika seseorang yang banyak berlaku keji dan berlaku mungkar, maka bisa dikatakan solatnya tidak baik atau sering meninggalkan daripada solat. Maka dikatakan ketika solatnya baik, seluruh amalan pun akan baik. Ini hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua amalan tidak diterima, akan tetapi juga dikatakan as-salatu miftahul jannah. Salat adalah kunci daripada surga. Contohnya, tamsilannya, kalau kita mau pakai logika hadirin, tidak semua dalam agama ini kita logikakan. Akan tetapi ketika berkata dengan yang main logika, contohnya seperti ini. Ketika seseorang memiliki daripada parabotan, dia belanja ke pasar. Dia belanja ke pasar beli lemari, dia beli kursi, dia beli kulkas, beli dispenser, beli kipas angin, beli kasur. Dia memiliki semuanya. Akan tetapi ketika dia pulang ke rumah, kuncinya tidak ada, hilang, dan itu nggak ada serepnya lagi. Maka ini tamsilannya. Maka dia memiliki daripada amalan-amalan yang lain. Dia memiliki daripada sodakoh, puasa, sedekah, haji, dan lain-lainnya. Ketika dia tidak melaksanakan daripada solat, maka tidak memiliki daripada kunci surga. Begitu juga solat ini perumpamaannya kepala pada badan. Ketika ada seseorang yang datang ke rumah kita, dia tidak memiliki kaki. Mohon maaf, mungkin ada saudara kita yang tidak memiliki kaki. Bukan menyinggung, akan tetapi ini hanya tamsilan atau permisalan. Ketika ada seseorang datang ke rumah kita, saudara seiman, datang ke rumah kita, ngetok-ngetok, kakinya tidak ada, habis diamputasi, maka kita terima hadirin. Yang kedua, ketok-ketok, tidak memiliki daripada tangan. Ngetoknya bukan pakai kaki hadirin, pakai daripada tangan kanan, mungkin tangan kirinya yang misalnya diamputasi kan. Maka masih bisa kita terima. Nggak punya kaki, nggak punya tangan, mungkin nggak punya telinga, kita masih bisa terima. Akan tetapi ketika dia tidak punya kepala, ngetok-ngetok rumah kita, tidak punya kepala, ini bukan manusia lagi. Begitu perumpamaannya, apa yang ditamsilkan oleh para ulama. Ketika dia tidak memiliki daripada sholat, maka orang tersebut tidak memiliki daripada kunci surga. Maka hubungannya, kemudian bagaimana dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala? Maka harus kita pelajari baik-baik hadirin. Ar-Rahman adalah maha kasih sayang di dunia ini kepada siapa saja,
kepada siapa saja, orang yang kafir, orang yang muslim, orang yang tidak beriman, orang yang beriman, semua Allah Subhanahu wa taala kasih daripada Ar-Rahman, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Bahkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik, banyak sekali mereka ini dikasih lebih dunia, karena dunia tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sifat Ar-Rahim juga kasih sayang, maha pengasih dan maha penyayang. Akan tetapi ini berlaku hanya di akhirat, dan ini berlaku kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak mengamalkan daripada perintah Allah, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang ini kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Ar-Rahim saja nanti di akhirat, tidak ada lagi kasih sayang untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita belajar suatu bab ilmu, ketika kita belajar suatu hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ketika kita memahami daripada Al-Qurannya Allah, maka kita tidak bisa memakan dengan mentah-mentah. Harus ada tafsir Al-Quran, harus ada daripada qaul daripada ulama, harus daripada memiliki daripada ilmu nahwu sorof, ilmu mantik balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bambani, terus ilmu lughah lainnya. Maka jangan memakan daripada Al-Quran dan mentahan. Ketika kita mencari daripada guru-guru yang salah, maka pemahaman kita pun akan salah. Maka tidak semua orang bisa kita jadikan guru, walaupun itu berpeci, walaupun dia siapapun dia. Maka kita harus teliti baik-baik dan kita lihat sanadnya, nyambung tidak sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pertanyaannya apa? Bagaimana ketika seorang pelacur? Memang ada dulu seorang pelacur yang sering kami dengarkan juga dari pembicaraan dari ulama-ulama kami. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Seorang yang sholat 5 waktu tidak ada jaminan untuk masuk surga. Seorang yang sholat 5 waktu tidak ada jaminan masuk surga. Kemudian seorang yang dia maksiat, ini juga tidak langsung Allah Subhanahu wa taala masukkan neraka. Maknanya apa? Kita masuk surga ini bukan karena amalan kita. Karena amalan kita mungkin ketika kita berperilaku yang mana Allah Subhanahu wa taala murka, maka Allah akan azab. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering ulama sampaikan kita masuk surga ini karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan sampai ada orang yang bodoh mendebat orang yang pintar. Maka dia katakan, bilang seperti ini. Saya pernah dapat cerita juga oleh seorang kiai, guru ana, Pak Kiai Tabiin, mengatakan ada seorang yang berkata kayak gini, wah sholat 5 waktu, sholat ke masjid ini belum mesti antum nih masuk surga. Maka dikatakan juga, dijawab, yang sholat 5 waktu aja, yang sholat ke masjid ini belum tentu dia masuk surga, apalagi yang nggak sholat, mustahil. Jadi kita baik-baik memahami daripada ilmunya Allah dan berguru pada orang-orang yang benar. Jangan sampai Al-Quran dan hadis malah membuat daripada masalah-masalah di benak kita, karena kita berguru dengan orang yang salah, pakai shot salah. Itu kalau pakai shot itu pasti salah itu deh. Jadi bagaimana kita juga memahami daripada Al-Quran dan hadis, masalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, daripada kisah-kisah. Dan kisah-kisah ini dulu banyak sekali hadirin, orang-orang yang awalnya taat akan tetapi akhirnya maksiat diazab. Orang yang tadinya maksiat dengan yang akhirnya dia taat, maka orang itu dapat ridha Allah. Maka sebagaimana Imam Ghazali katakan, beliau ini pengarang kitab yang mana kitabnya banyak sekali. Beliau katakan beliau ini katanya dapat ridha Allah bukan karena karangan kitabnya banyak, akan tetapi karena beliau sedang nulis kitab, kemudian ada lalat yang singgah menempel ke penanya, yang mana dulu pena tintanya memakai daripada cumi-cumi. Maka beliau diamkan sampai lalat itu minum sampai kenyang. Maka perkara yang kecil bisa mendatangkan daripada ridha Allah. Maka apa hadirin pelajaran yang dapat kita ambil dari sini? Maka bagaimana kita jangan menyepelekan hal-hal amalan yang kecil. Terkadang amalan yang kecil ini
mengharapkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menyepelekan dari perkara dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil bisa menyeret kita kepada dosa-dosa besar daripada perzinahan. Apalagi orang yang meninggalkan daripada salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Otomatis ketika sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka kalau orang tidak sholat maka tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang mungkar, orang keji, nggak mungkin dia sedekah, nggak mungkin dia mungkin saja sedekah. Ini orang-orang kafir pun suka sedekah, maka dibalas sama Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi nggak mungkin dia haji, nggak mungkin orang-orang itu, orang-orang fasik dan mungkar ini nggak mungkin beramal-amal soleh. Maka intinya, kuncinya daripada sholat kita, karena sholat ini amalan yang paling pertama akan dihisab, hadirin. Maka ini mungkin segini saja. Kalau saya terangkan nih masih panjang lagi, 1 jam 2 jam, karena keterbatasan waktu juga, karena juga ini hanya membuka daripada pemahaman yang sedikit saja. Mau lebih paham lagi, banyak korban dalam agama. Kalau kita berkorban maka akan paham. Kalau kita salah korban maka kita salah paham. Kalau kita nggak korban maka nggak akan paham dalam agama. Ini agama, hadirin, bukan agama saja, yang lainnya pun begitu. Kalau kita nggak korban atas perkara tersebut maka kita akan nggak akan mendapatkan perkara tersebut. Maka bagaimana kita banyak-banyak berkorban untuk agama, mempelajari daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jangan setengah-setengah, jangan kita setengah-setengah untuk mengamalkan, untuk mempelajari sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dan ilmu Allah. Maka demi kesempurnaan majlis, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.